Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di Jakarta Pusat. Proyek pembangunan rumah tinggal ini sedang berlangsung pekerjaan di lantai 2-nya, atau kami sedang berprogres untuk menyelesaikan di lantai 2-nya dulu. Namun sekarang saya sedang tidak berada di lantai 2, namun berada di lantai 1. Ya, untuk sementara lantai 1-nya kami biarkan atau kami tinggalkan seperti ini dulu, karena seperti pada proyek-proyek sebelumnya, kami selalu menyelesaikan proyek itu dari atas, ya, atas rapiin dulu baru turun ke bawah. Untuk informasi selanjutnya, sahabat PU simak terus video ini. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Jadi dulunya di sini itu terdapat rumah existing, ya, atau rumah lamanya dari proyek ini. Jadi bisa dianggap bahwa ini adalah bangun rumah dari nol, hanya saja ada kerjaan tambah bongkar rumahnya. Dan bongkaran dari rumah itu sudah selesai, atau rumahnya sudah kami luluh lantahkan, sahabat PU. Tuh, puingnya banyak banget, dan kami jadikan urukan di lantai 1-nya. Ya, ini kesemuanya, ya, urukannya itu kami pakai bongkaran dari rumah existing, sahabat PU. Nih, jadi kami tidak perlu ambil puing dari luar lokasi atau ambil tanah timbunan dari luar lokasi untuk melakukan peninggian elevasi lantai di lantai 1-nya. Oke, kita kembali ke struktur lantai 1. Tiang-tiang ini, ya, ini adalah kolom namanya, sahabat PU. Tuh, sudah jadi dan mulus-mulus. Di lantai 1 ini kami pakai dua jenis kolom. Pertama, yang berukuran 15 x 50 cm. Itu adalah yang ini, sahabat PU. Yang gede banget ini, ya. Ini berukuran 15 x 50 cm. Begitu juga dengan yang ini. Tuh. Kemudian yang kedua adalah yang ini. Jadi kami pakai ukuran 15 x 20 cm, dan jaraknya cukup pendek. Ini hanya 1,5 meter saja. Dan kolom yang kecil ini sifatnya hanya support kolom, ya, atau supporting untuk menahan balok yang bentangannya ini di kisaran 8 meter, sahabat PU. Pada ujungnya, ya, tumpuan A dan tumpuan B itu kami memakai 15 x 50 cm. Kemudian disupport atau didukung lagi bagian tengahnya, ya, dengan kolom 15 x 20 itu tadi. Ya, yang mana kalau secara momennya balok ini ketika dibebani dari atas kan lengkungannya, ya, akan seperti ini, ya. Akan melengkung di bagian tengah sini. Nah, makanya supportnya, ya, di bagian tengah untuk mengantisipasi terjadinya lengkungan. Seperti itu. Kemudian di atasnya terdapat balok-balok, ya, ada 3 jenis balok malahan di sini. Paling gede itu ukurannya 20 x 40 cm. Kemudian ada yang 20 x 30 cm, dan yang paling kecil atau balok anaknya itu yang berukuran 15 x 20 cm. Ya. Secara lebih detail, sahabat PU silahkan simak di video saya yang sebelumnya, ya. Nah, kemudian lantai 2-nya kami cor pakai bondek seperti ini. Hasilnya, ya, sahabat PU nilai sendiri. Ini adalah hasil pengecoran kami. Pengecoran plat dak lantai 2 dengan menggunakan bondek dan juga wire mesh bondeknya yang ketebalannya 0,75. Kemudian wire meshnya yang ukuran M8 atau
M8 satu lapis. Ya, kenapa kok satu lapis? Karena bondek ini juga dapat menggantikan fungsi besi bagian bawah. Ya, kalau dak konvensional itu besinya harus dua seperti ini nih. Ini rumah existing, dia ngedak pakai dak konvensional, itu besinya dua lapis seperti ini. Ya, tuh. Nah, kalau ngedak pakai bondek, itu bondek itu sendiri itu posisinya dapat menggantikan lapisan besi yang paling bawah. Referensinya banyak terkait dengan teori tersebut, sahabat PU bisa googling kenapa kok bondek itu bisa menggantikan posisi besi yang bagian bawah, ya seperti itu. Namun kalau dak konvensional ya besinya harus dua seperti ini, ya. Namun jangan sekali-kali ya menyamakan bondek dengan spandek ya. Pak, bagaimana kalau bondeknya itu saya ganti dengan spandek? Ngawur itu sahabat PU ya. Apalagi ada yang paling ngawur lagi. Pak, bagaimana kalau bondeknya itu saya gantikan dengan asbes? Wah, itu keterlaluan itu. Ya. Jangan sahabat PU. Jadi, peruntukan material sesuai dengan fungsinya. Apalagi jangan sampai melakukan pengedakan atau pembuatan dak dengan menggunakan bata ringan. Bata ringan itu adalah material finishing, ya. Jangan dibuat untuk material struktur. Seperti itu sahabat PU. Murah iya, kuat iya, tapi kan sementara sifatnya. Nanti kalau struktur dak bata ringan tersebut korosi, bagaimana? Ya kan? Rumah itu kan sifatnya seumur hidup sahabat PU ya, jadi terkait dengan struktur seperti ini jangan macem-macem, jangan main-main, dan jangan asal tebak ya, atau asal berani-beranian. Sukanya begitu kan, pertanyaannya kan sering begitu. Pak, saya pakai kolom ukuran sekian kali sekian, berani nggak Pak? Gitu. Pak, saya baloknya ukuran sekian kali sekian, berani nggak Pak? Gitu. Dan saya akan selalu menjawab, terkait dengan struktur rumah bukan perihal berani-beranian ya, tapi harus dihitung dulu. Makanya libatin itu tetangga-tetangga sahabat PU tuh, yang lulusan teknik sipil, yang lulusan arsitek, libatin mereka untuk berdiskusi dalam pembangunan rumah sahabat PU semua. Atau libatin tuh tetangga-tetangga atau rekan-rekan sahabat PU yang profesinya sudah lama terjun di dunia bangunan. Para mandor-mandor senior itu pasti sudah hafal tuh, kalau bentang sekian pakainya kolom berapa, pakainya balok berapa, ya pasti mereka sudah hafal. Walaupun teorinya nggak dapet, tapi pengalamannya kan setumpuk sahabat PU, tentu sudah hafal. Dan bisa disimpulkan kok, kalau masih bangunan sederhana ya, rumah tinggal 1 sampai 4 lantai gitu, rumusannya masih bisa disimpulkan atau masih bisa pakai ilmu biasa. Biasanya segini Pak gitu. Tapi kalau bangunan bertingkat tinggi jangan, harus melakukan proses perhitungan secara lebih detail dengan menggunakan beberapa alat bantu hitung, juga bisa software terkait penentuan dimensi struktur seperti ini ya. Jadi bondek ini hanya menumpang pada balok ya, kami tidak mengecornya secara bersamaan. Dan ini lebih praktis, lebih cepat, lebih kuat, dan lebih aman tentunya. Baik, sahabat PU, demikian yang dapat saya sampaikan terkait bahasan review struktur lantai 1 pada rumah yang berada di Jakarta Pusat ini. Bagi sahabat PU yang mau bangun rumah atau renovasi rumah, silahkan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe, silahkan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya karena kami akan berbagi video setiap hari. Ya, sahabat PU, kita ketemu di konten berikutnya. Sebentar, saya akan perlihatkan ya rumah ini dari sisi luar. Nah, ini yang dinamakan struktur cantilever sahabat PU ya. Ini ya. Jadi balkonnya cantilever. Tuh, balkonnya cantilever. Jadi tiangnya hanya 1, kolomnya hanya 1. Dan rumusannya sepertiga bentang ya. Maksimal. Amannya ya 1/4 bentang. Ini lantai 1-nya.
ya kan? Naiknya tinggi banget sahabat PU elevasi lantai satunya. Karena informasi di sini banjir, ya. Jadi kami harus menaikkan elevasi lantainya. Kemudian ini tampilan bangunan lantai 2-nya. Ini balkonnya pakai sistem cantilever, nggak pakai tiang depannya ya. Kemudian ini lantai 2-nya saya sedang melakukan pekerjaan pasangan bata ringan dan juga plester dan juga aci. Jangan lupa kita mengebarkan sang saka merah putih pada bagian top dari rumah ini. Karena rumah ini berdiri pada bumi Indonesia, sahabat PU. Merdeka pokoknya sahabat PU ya. Kita ketemu di konten berikutnya. Terima kasih, sehat selalu buat sahabat PU dan semangat membangun.